Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Hermawan, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas kelompok saya untuk mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Berikut adalah pembahasan materinya. Yang pertama ada nama dan jenis UKM. Yang kedua ada pembagian tugas dalam kelompok. Yang ketiga ada tujuan. Yang keempat ada identifikasi masalah. Yang kelima ada pengumpulan dan analisis data. Yang keenam ada pembuat alternatif keputusan. Yang ketujuh ada analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Berikut adalah pembahasan materinya. Yang pertama ada nama dan jenis UKM. Untuk namanya sendiri yaitu Toko Sumber Agung Batik Tradisional. Untuk jenis UKM yaitu UKM Fashion. Kemudian ada pembagian tugas dalam kelompok, yaitu saya Ruby Hermawan sendiri. Tugas yang dikerjakan ada membuat identifikasi masalah, mengumpulkan data dan menyusun data, analisis data, perbaikan data, dan presentasi. Kemudian ada Sarah Asyifa Asmara yang tugas mengerjakannya yaitu menganalisis data, memberi masukan atas pengambilan keputusan alternatif beresiko dan alternatif tidak pasti. Kemudian ada melakukan perhitungan data dan pembuat PowerPoint. Kemudian ada Suyeti, tugasnya yaitu memberikan masukan atas pengambilan keputusan dan perhitungan, memberi masukan atas pengambilan keputusan alternatif tidak pasti. Kemudian ada perbaikan data dan analisis data. Kemudian ada Witri Fitria, tugasnya yaitu mengumpulkan data, analisis data, perbaikan data, memberikan masukan atas pengambilan keputusan, kondisi pasti, dan perhitungan. Kemudian ada tujuan. Tujuannya sendiri yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada toko sumber agung batik tradisional. Kemudian membuat alternatif keputusan dari permasalahan. Yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Kemudian adanya identifikasi masalah. Yang pertama, persaingan toko batik di daerah usaha berdiri. Yang kedua, tempat usaha yang kecil, kualitas bahan produk. Dan yang terakhir, kurangnya minat konsumen terhadap produk. Berikutnya ada pengumpulan dan analisis data. Masalah yang akan diselesaikan. Kurangnya berbagai pilihan motif produk. Oleh karena itu, konsumen merasa kesulitan menentukan pilihannya sehingga konsumen belum percaya dan tidak akan loyalitas pelanggan. Oleh itu, owner berusaha untuk memperbaiki citra produk agar meningkatnya kualitas produk. Owner harus berani di dalam merencanakan pemasaran produk agar terciptanya kepercayaan dan minat beli terhadap produk. Kemudian dari segi lain, owner membuat sebuah produk baru lagi yang dimana produk tersebut banyak dicari oleh konsumen dengan sesuai gayanya. Kemudian adanya tujuan pengambilan keputusan, memperoleh kepercayaan konsumen dengan cara memperbaiki kualitas dan menambah pilihan produk agar produk menjadi lebih baik dan dapat menarik konsumen, mengevaluasi dari beberapa produk yang minim minatnya, kemudian membuat terobosan-terobosan baru guna meningkatnya pembelian. Kemudian ada kategori, termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Data yang terkumpul yaitu uji coba merombak. Merombak produk-produk yang pada keadaan ramai, jumlah produk yang terjual 2 kali lipat yaitu dari 30 baju ke 60 baju, sedangkan pada keadaan sepi 20 baju. Uji coba produk dengan menggunakan motif pada keadaan ramai, jumlah baju yang terjual 45 baju, dalam keadaan sepi 25 baju. Uji coba menambah motif pada keadaan ramai, jumlah baju terjual sebanyak 50 baju, pada keadaan sepi 25 baju. Pembuatan alternatif keputusan. Pelajari data yang dimiliki. Uji coba merombak produk pada keadaan ramai, jumlah produk yang terjual 2 kali lipat, yaitu dari 30 baju menjadi 60 baju, sedangkan pada keadaan sepi 20 baju. Uji coba produk dengan menggunakan motif pada keadaan ramai, jumlah baju yang terjual 45 baju, dalam keadaan sepi 25 baju.
Uji coba menambah motif pada keadaan ramai, jumlah baju terjual sebanyak 50 baju, pada keadaan sepi 25 baju. Pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Pilihan motif yang rendah akan menyebabkan kualitas produk yang buruk sehingga berdampak pada rendahnya volume penjualan. Dengan berbagai bahan produk, konsumen sangat jeli memilih bahan yang baik. Oleh karena itu, bahan yang owner buat akan semaksimal mungkin membuat nyaman konsumen untuk membeli produk. Buatlah alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Pertama, terdapat 3 alternatif untuk memperoleh pilihan motif yang berbagai. Kemudian merombak produk yang ada, mengganti motif yang ada dengan motif yang trendy, menambah motif yang ada dengan motif yang menarik. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, di mana menggunakan metode maximin, refresh, minimax, regret. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Saya tidak tahu hari ini toko batik akan ramai atau sepi karena tergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidak, tanggal awal bulan atau akhir, dan lain sebagainya. Kemudian analisis. Saya analisis data, saya menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut, yaitu alternatif ramai sepi, di mana ada merombak produk, jumlah ramainya itu 60 dan sepi 20, mengganti motif ramai 45 dan sepi 25, menambah motif ramai 50, sepi 25. Kemudian untuk maksimax, alternatif ramai sepi, merombak produk 60 sepi 20, mengganti motif 45 mengganti motif ramai 45 sepi 25, menambah motif ramai 50 sepi 25. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimax adalah merombak produk pada keadaan ramai karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum beberapa jenis alternatif, yaitu 60. Kemudian ada minimax, alternatif merombak produk, jumlah ramai 60 sepi 20, mengganti motif ramai 45 sepi 25, menambah ramai 50 sepi 25. Keputusan yang diambil berdasarkan kriteria minimix adalah merombak produk pada keadaan sepi karena memberikan hasil minim dari hasil maksimum beberapa jenis alternatif, yaitu 20. Kemudian ada maksimin, alternatif di mana merombak produk ramai 60 sepi 20, mengganti motif ramai 45 sepi 25, menambah motif ramai 50 sepi 25. Jadi dari keputusan yang diambil berdasarkan maksimin adalah mengganti motif pada keadaan sepi karena memberikan hasil maksimal dan hasil minimum dari beberapa jenis alternatif, yaitu 25. Kemudian ada refresh, alternatif merombak produk ramai 60 sepi 20, mengganti motif 45 sepi 25, menambah motif untuk ramai 50 sepi 25. Terdapat 3 alternatif, yaitu pilihan motif, berbagai motif, dan gabungan. Maka probabilitas setiap alternatif adalah 1/3. Nilai tertimbang hasil alternatif dari ketiga dipilih adalah menjual dengan merombak produk 1/3, 60 tambah 1/3, 20 sama dengan 26,6. Menjual dengan mengganti motif 1/3 kali 45 tambah 1/3 kali 25 sama dengan 23,3. Menjual dengan menambah motif 1/3 kali 50 tambah 1/3 kali 25 sama dengan 24,9. Karena nilai tertimbang pilihan motif yang tertinggi, pengambil keputusan akan memilih pada merombak produk karena jumlahnya tinggi. Minimax regret, alternatif
di mana merombak produk 60 dikembang 50 sama dengan 10 untuk jumlah ramai, dan sepi 25 diambil 20 sama dengan 5 untuk mengganti motif jumlah ramai. 60 diambil 45 hasilnya 15, sepi 25 diambil 25 hasilnya 0. Menambah motif 60 diambil 50 sama dengan 10, 25 diambil 25 sama dengan 0. Nilai minimaks nilai penyelesaian terkecil dari alternatif. Nilai-nilai tersebut adalah 10 orang. Dengan demikian pengambilan keputusan memilih menambah motif. Kemudian ada keputusan. Keputusan yang dibuat untuk masing-masing kriteria keputusan dapat diringkas sebagai berikut. Kriteria dan keputusan. Maksimal merombak produk, minimix merombak produk, maksimin mengganti produk, leveless merombak produk, minimax regret menambah motif. Analisis yang kami lakukan, maka dapat keputusan yaitu keputusan maksimal karena dengan jumlah baju lebih banyak dan model baju yang menarik bagi pelanggan dapat meningkatkan kepuasan terhadap penjualan. Dalam kondisi ramai, kami akan memilih alternatif maksimal karena lebih menguntungkan dari beberapa faktor seperti modifikasi produk sesuai dengan keinginan dan membuat model baru yang tidak ada di toko lain. Dalam kondisi sepi, kami akan memilih alternatif maksimin karena mengganti motif juga bisa mendapatkan penjualan yang baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila penjabarannya kurang dimengerti. Saya Ruby Hermawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.